Hey cutie. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngapel pakai motor Supra yang gak ada plat nomornya? Punya orang tua lagi? Kayak saya dong, jomblo. Tapi adsen ngalir. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Glass tahun 2019. Dan sebelum kalian lanjut, saya sarankan untuk menonton dua video sebelumnya, yakni rangkuman film Unbreakable dan Split, ada di video sebelumnya dua tuh. Karena jika kalian belum nonton akan cukup sulit untuk memahami alur cerita di film Glass ini. Jadi tonton dulu dua film sebelumnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama karena besok saya harus ke Mozambik untuk menghadiri acara ulang tahunnya Yui Hatano. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan booster, bahan kencangkan celana dalam kalau pakai. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama secara serentak dan loginawi. 1, 2, 3. Ayo, check it out. Get it when I get back. My name is Patricia. Diawali dengan memperlihatkan dua pemuda yang cukup meresahkan masyarakat, di mana mereka berdua sering mengganggu para pejalan kaki dengan melakukan tindakan kekerasan secara acak. Hey! Go, 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 go. Saat berada di rumah, mereka berdua pun dikejutkan dengan seseorang yang masuk tanpa izin, disusul dengan lampu yang mati dan tiba-tiba ya, dia adalah David dan sang pembela keadilan yang merupakan satu-satunya penumpang yang selamat pada insiden kecelakaan kereta tahun 2000, di mana setelah kejadian itu David dianggap memiliki kekuatan super karena mampu bertahan tanpa mengalami cedera dan bisa melihat latar belakang seseorang hanya dengan menyentuhnya saja. Dan ini adalah Joseph, anaknya David yang sekarang sudah beranjak remaja, di mana Joseph ikut membantu ayahnya untuk menemukan para pelaku kriminal yang dianggap lolos dari jerat hukum. I'll walk around there tomorrow. I think he's somewhere here, Dad. In the factory area. Be real careful. Di sebuah pabrik bekas, kita akan melihat 4 orang gadis muda yang sedang diculik oleh seorang pria yang memiliki 24 kepribadian yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kevin. Tentu kalian masih ingat di video sebelumnya yang saya bahas. Saat ini tubuh Kevin sedang menjadi kepribadian Hedwig, si bocah 9 tahun yang sangat polos. Hedwig pun mengatakan bahwa mereka diculik untuk dipersembahkan kepada sosok kepribadian ke-24. Siapa lagi kalau bukan The Beast, satu-satunya kepribadian yang dianggap paling kuat di antara yang lain karena memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata manusia normal dan hampir menyerupai manusia setengah binatang buas. Why did you pick us, Hedwig? Oh, because you're impure and you haven't done any suffering. The beast is gonna come for you guys any minute now. You can come at any second. Kembali ke David yang sedang berpatroli sekaligus mencari petunjuk tentang hilangnya 4 gadis muda sesuai yang dikabarkan berita di televisi, di mana David tak sengaja berpapasan dengan Kevin alias Hedwig yang akhirnya membuat David mengetahui bahwa Kevinlah pelaku penculikan tersebut. Sorry, bro. It's him. I saw a room that had red clay piles of it. Dad, I found a brick factory to the south. Kevin sendiri pergi ke sebuah tempat kumuh yang ditinggali oleh para gelandangan yang menderita, di mana akhirnya kita akan melihat kembali sang manusia setengah binatang buas. Siapa lagi kalau bukan The Beast. Hey. Dan sebelum Kevin alias The Beast kembali ke pabrik, David pun dengan cepat menyelamatkan keempat gadis muda itu. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Where did it go?
Ya, muncullah The Beast yang datang dari langit-langit di mana dia langsung mengambil meja kemudian melemparkannya ke si David hingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Dan inilah adegan yang paling ditunggu-tunggu bagi saya pribadi karena setelah menonton film sebelumnya yakni Unbreakable dan Split, akhirnya kedua sosok ini pun bertemu di mana mereka berdua bertarung layaknya superhuman. Avenger mah lewat lah, tapi ditampilkan secara realistis dan tidak terlalu berlebihan. Mereka berdua pun jatuh dari atas gedung dan terlihat masih baik-baik saja, yang secara logika kalau mereka manusia biasa tentulah akan sangat sakit, bahkan mungkin bisa patah tulang di beberapa bagian. Dan saat akan kembali bertarung, tiba-tiba Yaps, mereka berdua pun dikepung oleh beberapa orang bersenjata di mana mereka membawa sebuah lampu khusus yang bisa merubah The Beast menjadi kepribadian lain sehingga mereka berdua tak punya kesempatan untuk kabur dari sana. Oh, shoot! I didn't do anything! My name is Barry! You may find a way out of here, but you will have to hurt a lot of officers. It's gonna be okay, Joseph. Joseph sendiri berhasil menyadari kejadian itu lewat alat komunikasi yang dibawa oleh David alias ayahnya. Dan dari perkataan salah satu orang yang menangkap ayahnya tersebut, Joseph pun berhasil mencari lokasi dan alamat kemana mereka akan dibawa, yang ternyata adalah sebuah fasilitas rumah sakit jiwa khusus. Keep moving. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Dr. Ellie Staple, seorang psikiater yang berfokus pada penyakit delusi hebat atau pasien dengan gangguan mental yang serius, di mana Dr. Ellie menganggap bahwa David dan Kevin hanya manusia biasa yang terobsesi untuk menjadi superhero. Loh, kok Anda meragukan gitu sih? I specialize in a particular type of delusion of grandeur. My name is Dr. Ellie Staple, and I'm a psychiatrist. Maybe this will all make sense if I explain who I am. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. David dan Kevin sendiri dikurung di ruangan yang berbeda, di mana masing-masing ruangan dilengkapi dengan tingkat keamanan khusus, seperti ruangan Kevin yang dipasangi lampu hipnotis yang bisa merubah atau membuat kepribadian Kevin tiba-tiba berubah, sehingga jika The Beast muncul dan mencoba untuk menobrak pintu, lampu akan secara otomatis menyala yang membuat Kevin tak berdaya. I came here for you both. Untuk ruangan David, ada 46 semprotan bertekanan tinggi yang terhubung dengan tangki air berkapasitas 15.000 galon, sehingga jika David mencoba kabur, maka dirinya akan langsung tenggelam di ruangan tersebut saat itu juga. Karena seperti yang kita semua tahu di film Unbreakable bahwa David memiliki satu kelemahan, yaitu air, sehingga dia tidak pernah mandi seumur hidupnya. Wow, dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa Elijah alias Mr. Glass ternyata dikurung di tempat ini juga, dan sudah lebih dulu berada di sana sebelum David dan Kevin ditangkap. You won't be lonely anymore. You have 2 new friends. Di sisi lain, kita akan melihat si Casey, satu-satunya korban yang selamat di film Split, di mana Casey diberitai bahwa pelaku penculikan dirinya telah berhasil ditangkap. Namun anehnya, tidak ada rasa bahagia terbesit di wajah Casey, dan justru dia seperti memiliki ikatan batin dengan si pelaku alias si Kevin, dan malahan berniat untuk menemuinya. Loh. Kembali ke fasilitas rumah sakit jiwa, di mana terlihat ada seorang perawat yang sedang mengantarkan makanan ke ruangannya Kevin, di mana momen ini sangat mengerikan dan membuat si perawat ketakutan karena selain sempat diserang, si perawat pun melihat langsung pergantian kepribadian Kevin yang sangat cepat dan drastis dan mendadak dari satu sosok ke sosok yang lain lagi, dan ini sangat-sangat menegangkan. It's a little too close to the light. Do you think you can pick it up for me? I'm in.
Darren. Just calm down, okay? And I'm Mary Reynolds. We're twins. Do you know what would have happened? Oh, I'm so amped! We almost got you, bro! I'm sorry for being with the whore. You can call me Norma. I'm not supposed to be in the light. Oh, we need more time. Get a little hard on, Darren. Just calm down, okay? Where's the man in the rain, Poncho? That's fine. Now just walk away. That's it. Mr. Glass sendiri diberi obat penenang dan dibuat lumpuh selama berada di sini karena bukan tanpa alasan Mr. Glass ini memiliki otak yang jenius sehingga jika dia masih sadar dan masih berpikir jernih, hal itu dikhawatirkan akan berpotensi membuatnya kabur dari fasilitas tersebut. Melihat kondisi anaknya, sang bunda pun hanya bisa memberi semangat dengan mengatakan untuk jangan pernah membiarkan mereka menjulidin kamu karena sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan tijalikeh juga. Tidak nyambung sih, tapi setidaknya bisa memberi sedikit motivasi kepada si Mr. Glass ini. You don't let them get you down, Elijah. Kembali ke David dan Kevin yang sempat melihat satu sama lain ketika pintu kebetulan terbuka secara bersamaan, di mana David mencoba untuk menubrak pintu dengan alasan ingin menghentikan si Kevin yang dianggap berbahaya. Namun hal itu tidak berhasil karena air keburu menyemprot sehingga membuat David tak berdaya. David, I have to get out of here before he gets out. with you is contained. Sama seperti David, Kevin pun mencoba untuk keluar yang mana beberapa sosok kepribadiannya berambisi untuk mengalahkan David karena menganggap bahwa The Beast lebih kuat dari sosok si David ini. I'm Mr. Pritchard. I'm a professor of cinema. Justo hacer daño. You will not be able to get to the light. You can't beat the beast. You don't think you can beat the beast, does he? Guy the beast fought, he's right there. Hello, Patricia. Where is he? Who? The man. Beralih ke Joseph yang berniat untuk mengeluarkan David sang ayah dengan menjelaskan kepada Dr. Ellie bahwa ada suatu kesalahpahaman dan belum juga Joseph mengutarakannya, Dr. Ellie langsung meminta Joseph untuk berhenti menganggap ayahnya sebagai seorang superhero. How long have you believed your dad was a superhero? You lost your mother. You believe your father is a real-life superhero. Setelah Joseph, datanglah Casey yang ingin menjenguk Kevin, yang mana Hedwig kebetulan sedang mengambil alih tubuhnya, sehingga Hedwig cukup senang karena bisa bertemu kembali dengan Casey. You tried so hard to get away from us and now you come back and see us? Tak lama Dennis pun mengambil alih, di mana dia terlihat sinis kepada Casey dengan menganggap bahwa dia sama saja dengan Dr. Ellie yang mengira bahwa dirinya hanya terobsesi dengan tokoh komik. Dan saat Casey meminta Dennis merelakan kesadarannya agar bisa cepat sembuh dan keluar dari sini, muncullah sosok Kevin asli yang berhasil menguasai tubuhnya, sehingga momen tersebut terlihat sangat menyedihkan karena pada dasarnya Kevin sangat-sangatlah menderita dengan semua kondisi yang dialaminya. Namun dia terpaksa meng-create kepribadiannya itu sebagai sebuah pertahanan dan perlindungan atas penindasan yang sudah dialaminya di masa lalu. What he did to me was wrong. I've gotta go. Melihat bahwa kekuatan cinta dan bucin yang ditunjukkan Casey berpotensi bisa menyembuhkan Kevin, Dr. Ellie pun meminta Casey agar mau membantunya karena jika dalam 3 hari dirinya tidak bisa menyembuhkan David, Kevin, dan Mr. Glass, maka mereka bertiga akan dikurung selamanya di fasilitas ini. Beralih ke Mr. Glass, di mana saya akan mencoba mengingatkan kembali apa kemampuannya, karena selain memiliki penyakit osteogenesis imperfecta yang membuat tulangnya rapuh dan mudah patah, Mr. Glass adalah sosok jenius yang mampu mengendalikan sebuah situasi dan kondisi, dan itu dibuktikan saat dirinya berhasil mengakibatkan beberapa peristiwa besar atau kecelakaan besar, termasuk kecelakaan kereta tahun 2000 yang akhirnya membuat David menyadari apa kekuatan yang dimilikinya. Dengan otak jeniusnya dan background sebagai leader The Avengers, Mr. Glass pun bisa saja kabur entah bagaimana caranya, sehingga Dr. Ellie memasang 100 unit kamera CCTV untuk melihat setiap gerak-gerik mereka semua, sehingga kecil kemungkinan mereka bertiga bisa lolos dari sana. It would be an honor
to get to know your perspicacious mind. Tibalah hari di mana mereka bertiga dipertemukan dan ini nih yang saya tunggu. Nick Fury sebelum gabung S.H.I.E.L.D. bertemu dengan Profesor X waktu masih muda sama om-om yang sulit mati di film Die Hard. Pertemuan ketiga sosok besar ini kayak gimana ya? Dr. Ellie pun menjelaskan bahwa ini adalah sesi terapi dan evaluasi untuk membuktikan bahwa mereka hanyalah manusia biasa karena sosok superhero yang memiliki kekuatan super hanya ada dalam buku komik yang sudah jelas itu adalah cerita fiktif belaka. Understand that the three of you think you are superhuman. I'm here to discuss the possibility that you are mistaken. Dimulai dari David yang setelah dicari informasi, dulu waktu kecil dia mengalami insiden tenggelam sehingga hal itu menjadi alasan kuat bahwa David mengalami trauma terhadap air dan bukannya sebuah kelemahan untuk seorang superhero. Dr. Ellie pun memperlihatkan hasil tes MRI David di mana di situ terdapat kerusakan pada lobus frontal otak David yang diakibatkan setelah kecelakaan di kereta dan besar kemungkinan hal itu pula lah yang mempengaruhi David sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah superhero. Dan dari informasi Dr. Ellie sudah mengetahui bahwa David katanya bisa melihat latar belakang seseorang hanya dengan menyentuhnya saja. Tapi Dr. Ellie memiliki jawaban yang lebih masuk akal, yaitu sama seperti pesulap yang bisa membaca pikiran dan menebak apa yang dipikirkan penonton. Hal itu bisa dipelajari dan bisa dilatih sehingga tidak ada yang aneh dengan kemampuan yang dianggap David sebagai kekuatan super. Loh. Lagi-lagi Anda meragukan kekuatan si David ini, Dr. Ellie. Selanjutnya Kevin yang sedang menjadi Dennis. Dr. Ellie menyebutkan nama lengkap Kevin, yakni Kevin Wendell Crumb, dan memintanya menceritakan masa lalunya sebelum ke-24 kepribadian itu muncul. Dr. Ellie pun berasumsi bahwa apa yang dialami Kevin tidak lebih dari sekedar trauma berat saja. Dan untuk sosok The Beast yang digadang-gadang manusia setengah binatang buas yang memiliki kekuatan super di atas rata-rata dan bisa memanjat dinding dengan tangan kosong seperti cak-cak, Dr. Ellie sudah mengantongi jawabannya, di mana Kevin ini ternyata dulunya bekerja di sebuah kebun binatang yang dipenuhi binatang buas, sehingga hal itu cukup masuk akal ketika Kevin terobsesi oleh lingkungan dan informasi yang didapatkannya setiap hari, sehingga hal itu membuat Kevin menganggap bahwa dirinya kuat bak binatang buas. Kevin pun bertanya, jika The Beast bukanlah sosok asli, maka bagaimana caranya dia bisa membekaukan jeruji besi di kebun binatang waktu itu? Dr. Ellie menjawab bahwa kebun binatang itu dibangun pada tahun 1874 dan jelas sudah karatan, sehingga besar kemungkinan Dr. Ellie sendiri bisa membekaukan jeruji itu dan tidak ada yang luar biasa dengan kejadian tersebut. Kevin pun bertanya kembali, bagaimana The Beast bisa bertahan dari tembakan shotgun yang dilayangkan oleh Casey di film sebelumnya? Dr. Ellie menjawab bahwa dia dan tim sudah menganalisa shotgun dan selongsongnya, di mana senjata ini termasuk senjata tua yang sudah lama disimpan, sehingga ada kemungkinan selongsongnya basah yang membuat peluru tidak begitu maksimal saat ditembakkan. Terakhir, Dr. Ellie pun menegaskan kembali bahwa tidak ada yang namanya manusia super, dan jikalau ada, kenapa hanya mereka bertiga? If superheroes exist, why are there only 3 of you? Di saat David dan Kevin mulai ragu dengan kepercayaan mereka terhadap dirinya sendiri, kita akan dikejutkan dengan kekuatan otak dari Mr. Glass, yang mana saat Dr. Ellie sudah pulang, tiba-tiba salah satu petugas mendengar suara pintu terbuka yang berasal dari ruangan Mr. Glass. Namun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana dan Mr. Glass masih ada di ruangan tersebut. Dan untuk membuktikan bahwa Mr. Glass masih lumpuh dan tidak bisa bergerak, si petugas itu pun berniat untuk menjatuhkan senternya ke kakinya si Mr. Glass, yang kita tahu tulangnya sangat amat lunak dan rapuh, sehingga jika tertimpa senter saja dia bisa mengalami patah tulang yang pastinya sangat-sangat menyakitkan. Dan saat dia menjatuhkannya, tiba-tiba ya, Mr. Glass tidak menunjukkan ekspresi riwas atau takut sedikit pun, sehingga petugas menganggap bahwa Mr. Glass masih tak sadar dan tak mungkin keluar dari ruangan tersebut.
Namun saat pergantian shift, Mr. Glass pun keluar dari kamar dan masuk ke ruangan arsip untuk melihat riwayat hidup David dan Kevin, di mana Mr. Glass menemukan sebuah fakta menarik bahwasannya ayah Kevin ternyata merupakan salah satu korban di kecelakaan kereta tahun 2000 yang secara tidak langsung membuat si Mr. Glass memiliki peran penting dalam terciptanya ke-24 kepribadian yang dimiliki oleh Kevin. Sebelum petugas shift malam datang, Mr. Glass pun menemui Kevin untuk mengajaknya bekerja sama, di mana Mr. Glass sebenarnya bermaksud untuk mengadu domba The Beast dengan David agar semua orang mengetahui bahwa di dunia nyata ada sosok manusia super yang sesungguhnya. I'm here to see if the tales of the extraordinary being are real. Dan satu lagi hal yang menarik adalah Mr. Glass tidak pernah meminum obat penenang yang diberikan petugas karena dia telah menukarnya dengan obat bodrek biasa yang dia sembunyikan di dalam pegangan kursi rodanya, dan itu sangat cerdas sekali. I'd like to meet the beast, see if he's real. And I'll get us all out of here tomorrow night. What do we call you, sir? Glass. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Mr. Glass pun dikejutkan saat Dr. Ellie dan petugas membawanya ke ruang operasi otak, di mana aksinya semalam ternyata berhasil tertangkap oleh kamera CCTV, sehingga Dr. Ellie sekarang tak punya pilihan lain selain melumpuhkan Mr. Glass dengan cara mengoperasi otaknya menggunakan sinar laser. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika petugas sedang memeriksa kondisi Mr. Glass, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat tak terduga, di mana Mr. Glass tiba-tiba menggorok leher si petugas menggunakan pecahan beling yang akhirnya menguak sebuah fakta menarik bahwasannya operasi otak yang dilakukan tadi siang sama sekali tidak berhasil. Faktanya, Mr. Glass sengaja membiarkan CCTV merekam aksinya semalam karena dia telah merencanakan sesuatu yang lain, di mana Mr. Glass diam-diam telah mengambil lensa mesin lasernya, sehingga operasi otak tadi siang adalah sebagian dari rencana yang telah dipersiapkan oleh Mr. Glass ini. Wah, anjir. Amazing you Mr. Glass, Nick Fury. Lah, kok Nick Fury? Tak membuang waktu, Mr. Glass pun langsung menemui Kevin dan merusak semua lampu hipnotisnya, kemudian bertanya kepadanya, apakah The Beast sudah siap beraksi? Are you ready? Kevin dan Mr. Glass pun pergi ke ruangan operasi untuk menyambut kemunculan The Beast, di mana hal itu sangat membuat Mr. Glass takjub karena obsesinya terhadap superhero selama ini bisa dilihat secara langsung saat The Beast memanjat di dinding yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Dengan kondisi Mr. Glass dan penderitaan yang telah dialaminya, The Beast menganggap bahwa jiwa Mr. Glass sudah dimurnikan atau suci, sehingga sekarang mereka berdua telah resmi menjadi partner dan akan langsung menjalankan aksi dengan bertarung melawan David. How much do you want to avenge us? Mr. Glass pun memberitahu David bahwa Kevin dan dirinya akan pergi ke sebuah pembukaan gedung tertinggi di kota, di mana dia mengatakan sebuah rencana untuk meledakkan gedung tersebut dan pastinya akan sangat banyak sekali korban yang berjatuhan. Siasat Mr. Glass untuk memancing David keluar jelas berhasil karena selain pipa airnya sudah dimatikan, Mr. Glass meminta David untuk menubrak pintu lapis logam itu dengan tubuhnya karena jika David benar-benar memiliki kekuatan super, tentu dia bisa dengan mudah melakukannya. Petugas lain pun dikejutkan saat melihat rekannya tergeletak di ruangan Mr. Glass, di mana si petugas itu langsung pergi berkeliling mencari di mana dia berada, dan saat sudah ditemukan, tiba-tiba ya, muncullah The Beast yang langsung meremukkan tulang di seluruh tubuhnya, di mana hal itu sangat membuat Mr. Glass merasa sangat puas. That's okay, partner.
Di saat bersamaan, David pun masih mencoba untuk menubrak pintu lapis logamnya, yang mana hal itu sangat mustahil sebenarnya dilakukan oleh manusia biasa. Namun karena David memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri, pintu logam itu pun jebol dan terekam jelas oleh CCTV yang ada di rumah sakit. Di saat yang bersamaan pula, Casey, Joseph, dan ibunya Mr. Glass pun datang ke rumah sakit jiwa tersebut, yang mana saat Kevin dan Mr. Glass berhasil keluar dari gedung, David pun sudah ada di ruangan penyimpanan untuk memakai jubah hujan kesayangannya dan sudah siap untuk menghentikan rencana Kevin dan Mr. Glass. Kevin dan Mr. Glass sendiri dihadang oleh beberapa petugas di lantai bawah, di mana Kevin menyuruh Mr. Glass untuk terus maju saja dan biarkan The Beast yang mengurus semua ini. Hal itu pun langsung diketahui oleh Dr. Ellie, di mana dia melihat sebuah petunjuk bahwa Mr. Glass berencana untuk meledakkan gedung tertinggi di kota, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua petugas bersenjata untuk menghentikan mereka sebelum sampai di pusat kota. Dan hal itu cukup membuat Joseph, Casey, dan ibunya Mr. Glass terkejut. Mr. Glass sendiri terlihat berada di ruangan kontrol pakai R untuk menjalankan rencana lain, entah apa itu, tapi dia terlihat sangat mahir menggunakan komputer dan mencoba untuk meretas seluruh kamera CCTV yang ada di fasilitas rumah sakit jiwa tersebut. Saat mereka berdua sudah berada di luar, tiba-tiba muncullah beberapa polisi yang mencoba untuk menghentikan mereka, di mana Mr. Glass meminta Kevin untuk memunculkan kembali The Beast, karena saat ini hanya The Beast lah yang mampu mengalahkan mereka semua. Saat Joseph dan yang lain keluar, mereka pun langsung dikejutkan saat melihat The Beast sedang menyeret dua petugas polisi, dan tak lama muncullah David lengkap dengan jubahnya yang tentu saja akan menjadi lawan seimbang untuk The Beast. Saat pertarungan pecah, muncul lebih banyak lagi polisi, di mana para bapak-bapak ini tidak menyadari bahwa walaupun David dan The Beast hanya berdua saja, mereka semua bukanlah tandingan bagi dua sosok kuat ini. Sementara The Beast berhasil membuat 4 polisi tak berdaya, David pun memilih untuk mengurung mereka dalam kontainer, di mana dia mengambil sebatang besi dan membengkokkannya tepat saat kamera CCTV merekamnya. Dan itu sangat-sangat melimbankan. Saat pertarungan akan kembali dilanjutkan, muncullah Joseph yang mencoba menjelaskan dalang di balik semua ini, yaitu Mr. Glass, di mana akhirnya The Beast mengetahui bahwa orang yang telah membunuh ayah Kevin adalah ulahnya si Mr. Glass ini. He took the train my dad was on. Mr. Glass killed Kevin's dad. Mr. Glass pun mencoba klarifikasi bahwa itu semua adalah sebuah pengorbanan untuk menciptakan sosok superhero, yang mana jika ayah Kevin tidak tewas dalam kereta itu, maka sosok The Beast dan ke-24 kepribadian yang ada dalam diri Kevin tidak akan muncul jika Mr. Glass tidak membuat insiden kereta waktu itu. Namun karena The Beast muncul untuk melindungi tubuh Kevin, maka Mr. Glass harus mati karena dianggap bisa memberi ancaman kepada tubuh Kevin. The Beast pun meretakkan tulang tak-taknya, kemudian memukul perutnya hingga terjungkal, untuk kemudian mendorong David dan melemparkannya ke dalam tangki air. Beruntung tangki airnya sudah rapuh, sehingga ketika ada retak sedikit, David pun mendagornya sehingga mereka berdua bisa keluar dari dalam tangki bocor tersebut.
Dirasa David sudah lemah, The Beast pun berniat pergi ke pusat kota untuk menunjukkan dirinya di depan semua orang. Namun tiba-tiba muncullah Casey yang meraih tangannya, kemudian mengatakan nama aslinya, sehingga The Beast langsung berubah menjadi Kevin yang lemah. Dan tiba-tiba She was able to turn him target down. Ya, petugas yang bersama Dr. Ellie pun menembak Kevin yang sudah tidak lagi menjadi The Beast, sehingga saat dirinya tertembak, pelurunya pun berhasil menembus dagingnya, sehingga Kevin beserta 24 kepribadian tersebut harus tewas tanpa bisa bangkit kembali seperti biasa. Tuh kan anjing, gara-gara cewek lagi. Coba kalau si Casey tidak pipiluan. Saat I can't hold on to the light, Casey. It hurts, Casey. Ladies and gentlemen, here's Patricia. Never let them tell you I found it. David sendiri ditenggelamkan ke dalam air comberan oleh seorang petugas yang di tangannya terdapat tato clover, kalau di kita itu daun semanggi namanya. Yang mana saat Dr. Ellie muncul, dia pun mengulurkan tangannya kemudian menyuruhnya melihat siapa sebenarnya Dr. Ellie. Di penglihatannya, David melihat Dr. Ellie tengah bersama orang-orang yang nampaknya tergabung dalam sebuah organi rahasia, entah siapa mereka, tapi di tangan Dr. Ellie terdapat tato clover yang sama seperti yang ada di tangan si petugas tadi. It's just us. Pada akhirnya mereka bertiga pun tewas secara mengenaskan, tetapi sebelum Mr. Glass tewas, Dr. Ellie akhirnya jujur mengenai siapa dirinya dan semua kebenaran yang sesungguhnya, yang mana Dr. Ellie ini adalah anggota dari sebuah organisasi rahasia yang mencoba untuk menahan orang-orang dengan kekuatan super dengan tujuan untuk membuat dunia tetap seimbang tanpa ada dewa seperti Superman di antara umat manusia. Lol, ternyata Anda pelakunya. Setelah semua tugasnya selesai, Dr. Ellie pun pergi ke sebuah restoran untuk menemui para anggota organisasi rahasia tersebut, di mana beliau menginformasikan bahwa tugasnya sudah selesai di kota ini, dan walaupun Kevin, David, dan Glass sudah tewas, setidaknya Dr. Ellie sudah mencoba metode yang lebih manusiawi, yaitu dengan tidak langsung membunuh mereka bertiga, tetapi mencoba menterapi dan menyadarkan mereka bahwa tidak ada manusia super di dunia ini. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa organisasi ini sudah terbentuk sejak 10.000 tahun yang lalu, di mana hal ini semakin mempertegas dan memperyakin bahwasannya manusia super dan sakti mandraguna sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan sosok superhero di buku komik bisa jadi adalah sebuah kisah nyata dari pengalaman nyata yang dibuat untuk mencetak sejarah dalam bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat. Setelah semua selesai, Dr. Ellie pun terlihat merasa lega dan damai, yang mana perasaan itu tak bertahan lama ketika dia iseng pergi ke toko buku komik dan mendengar percakapan dua orang pemuda yang mengatakan bahwa seorang penjahat super selalu menyimpan rencana aslinya di ending tanpa semua orang menyadari hal itu. There's always a real plan. There are 100 more of these. Everything is being recorded. Dan lagi-lagi Anda semua yang ada di rumah akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Mr. Glass sangat-sangatlah jenius, di mana kematian mereka bertiga sebenarnya sudah disadari betul oleh Mr. Glass karena ini adalah misi bunuh diri. Anda ingat, Dr. Ellie telah memasang 100 unit kamera CCTV di berbagai sudut sehingga semua gerak-gerik bisa direkam dengan cukup jelas dan sempurna. Nah, adegan saat Mr. Glass sedang meretas kamera CCTV tadi, ternyata hal itu dilakukan untuk membuat seluruh kamera CCTV terhubung ke internet, dan hasil rekaman itu akan terkirim secara otomatis ke sebuah website pribadi yang akan dilihat oleh ibunya, Casey, dan Joseph anaknya David. Agar kematian David, Kevin, dan Mr. Glass tidak sia-sia, Joseph dibantu Casey dan ibunya Glass pun mengekspos semua rekaman itu pada media sosial agar seluruh dunia mengetahui bahwa sosok superhero dalam buku komik memang benar-benar ada. How long will it be before? This is the moment we are letting on the universe.
Dan beberapa tahun kemudian, Mr. Glass pun dibangkitkan kembali oleh S.H.I.E.L.D. Kemudian ditugaskan untuk memimpin orang-orang berkekuatan super dan membuat sebuah grup bernama The Avengers. Tamat, ending yang cukup meng-M. Night Shyamalan-kan. Semoga ada kelanjutannya, soalnya saya sangat mengikuti sekali ketiga film M. Night Shyamalan ini. Keren banget sumpah. Dikala orang lain bikin film superhero yang fantasi dan berlebihan, bisa terbang dan berubah wujud, menghilang dan mengeluarkan laser dari matanya, M. Night Shyamalan berhasil membuat film dengan manusia super yang cukup realistis dan masih bisa diterima oleh akal sehat lah. Nah, sebelum film ini dibuat, sebenarnya di dunia nyata sendiri sudah banyak sekali bukti tentang keberadaan manusia super ini, terutama di Indonesia, di negeri tercinta kita ini. Ada banyak sekali manusia super yang lebih hebat sebenarnya dari sosok The Beast dan si David ini. Gimana nggak hebat coba? Ada yang bisa kebal senjata tajam, makan beling dan silet tapi mulutnya tidak terluka, naik motor muter-muter di dalam tong yang suka ada di pasar malam, terus ada yang bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan nyelupin batu ke dalam air, menggandakan uang hanya dengan tangan kosong yang padahal dia ambil dari dalam kursi, dan yang lebih hebat lagi, ada seorang om-om master yang katanya bisa melawan 200 orang sendirian. Hebat gak tuh? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sama seperti di video sebelumnya, yaitu percayalah dengan diri sendiri bahwa Anda bisa menjadi apapun yang Anda mau. Percayalah bahwa tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan di dunia ini selagi Anda mau dan bertekad. Maka bayangkanlah setiap hari, imajinasikan dalam pikiran Anda bahwa Anda seolah menjadi apapun yang Anda mau. Orang kaya, pengusaha, dokter, guru, astronot, tukang cilok, sempak Thanos, eksekutif muda, hidup bahagia, sejahtera, apapun yang Anda mau. Dan ada perbedaan besar antara menghayal dan berimajinasi, karena menghayal lebih ke arah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi imajinasi lebih meng-create keinginan Anda, merancang masa depan seperti apa yang Anda inginkan di otak Anda, sehingga tanpa sadar Anda telah melakukan apa yang dinamakan dengan hukum tarik-menarik. Percayalah bahwa ketika Anda berpikir positif, maka hal positif akan datang ke kehidupan Anda dengan sendirinya. Berpikirlah seperti orang kaya, maka kekayaan akan datang kepada Anda. Berpikirlah Anda seolah memiliki mobil, maka mobil suatu saat akan datang kepada Anda. Berpikirlah bahagia, maka hari-hari Anda akan selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dari orang-orang di sekitar. Serius ini ya, percaya aja dulu, gilanya belakangan. Aduh. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 yang beranggotakan satu orang tapi tersebar di seluruh dunia. Berterima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Bulu hidung Yuma Asami. Kenapa Yuma Asami, bangsat?